Halo semua, perkenalkan nama saya Fevel Limon Devianto dari kelas 11 IPA 6 dan bernomor absen 15. Saya bersekolah di SMA Negeri 11 Jakarta. Hari ini saya akan mengajari kalian cara mencari XYZ pada SPLTV yang menggunakan inverse matrix dan cara mencari determinan, baik pada ordo 2x2 dan ordo 3x3. Rumus inverse pada matriks kali 3 itu 1 per determinan A dikali adjoint A. Ini adalah cara mencari determinan A pada matriks berordo 3x3. Ini adalah aturan Sarus. Jadi itu berhitungnya begini. G, E, C itu dikalikan. Ini hasilnya ini 7. Siap pokoknya contohan 7, 8, 9, 4, 5, 6 ini ya. Itu H untuk cari yang 8 ini tuh H kali F kali A. Terus itu ini untuk cari 9 tuh I kali D kali B, 9. Terus itu untuk A kali E kali I itu 4. B kali F kali G itu 5. C kali D kali H itu 6. Hasil kemudian yang ke bawah sini, ke bawah itu ditambah gitu. Hasil kalau yang ke atas itu dikurangi. Ini permisalan saja, karena nanti untuk pengaplikasiannya itu di contoh soal. Jadi untuk aturan Sarus itu, kalian tuh tulisan dulu aja matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I-nya. Ini di sampingnya sini itu kalian tuliskan dua kolom pertama. Jadi yang kolom A, D, G sama kolom B, E, H. Nah, semuanya kalian tambahin jadi 4, tambah 5, tambah 6, dikurangi 7, kurangi 8, kurangi 9, sama dengan N, dan N-nya itu adalah determinan A. Kemudian untuk mencari adjoint dari A ini, adjoint A untuk ini, itu kalian tulis dulu matriksnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu langkah pertama. Kemudian kalian tuh harus cari E, F, H, I, D, F, G, I, D, E, G, H dengan cara nih, tutup satu. Ini untuk yang F, H, I. Kalian tutup, nah, kan F, H, I sesuai yang di sini. Kemudian kalian coba tutup yang B. Iya, tutup B. Sekarang tutup tengah sini. Oh iya, D, F, G, I. Kalau di tempat B. Apabila kalian coba yang tutup yang C, nanti hasilnya adalah DEGH. Oh, sama DGH. Ini juga berlaku pada kedua gini. Jadi kayak kalian tuh idenya tuh kayak tutup ke sini. Ini, nah sama sini tutup. Itu lagi sama sini. Semuanya tutup gini, gini dan seterusnya ya, sampai akhir sini sampai I. Tutup I yaitu ABDE. Itu sama ABDE ini. Itu kemudian kalian cari tiap determinan dari setiap matriks yang di sini. Matriks ini kalian cari determinannya. Kemudian kalian transposkan, artinya pindah tempat. Atau untuk lebih mudah lagi itu yang baris. Jadi kayak baris gini, ini jadi kolom. Jadi yang awalnya F, H, I, D, F, G, I, D, G, H ini baris, nanti akan jadi kolom. Jadi kayak F, H, I, D, F, G, I, D, G, H dalam bentuk kolom. Ini BC, BCAC, AB sini itu AI, GI sama GH ini nanti juga menjadi kolom. GHI, ACGI sama ABGH jadi kolom. Baris ketiga juga sama. Kemudian kalian tinggal kalikan aja kayak tambah, kurangi, tambah, min, plus, min, plus. Maksudnya plus itu bukan kayak tambah kayak 1 tambah 2, 1 kurangi 3 tambah 2 gitu ya. Bukan gitu, maksudnya kayak dikalikan gitu. Jadi kayak plus EF dikurang itu dimin BC HI itu plus BC EF itu min DF GI itu plus AC GI itu dimin AC DF itu di plus DEGH itu dimin ABGH itu di plus ABDE. Jadi kalikan gitu. Jadi kayak ini konstanta 1 dikalikan B C gini. Jadi saya kalikan determinannya, saya temukan. Dan itu adalah adjoint A-nya. Oke, sekarang kita contoh soal. Sitia beli 2 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil, dengan harga Rp6.500. Jika 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 buku tulis, atau sisi buku tulis dan pensil 2 per 3 pulpen, carilah harga masing-masing benda itu. Nah, jadi kita anggap aja X buku tulis, Y pulpen, Z pensil. Saya juga sudah dengan baik hati menuliskan persamaan umumnya yaitu 2X plus Y plus Z 6.500, yaitu yang di bagian 2 buku tulis, pulpen, 1 pensil, 6.500 itu. Kemudian saya tuliskan lagi di sebelah kanannya supaya lebih mudah dibaca. Ini 2Y plus Z sama dengan 2X.
Ini di bagian 2 pulpen dan 1 pensil mana 2 buku tulis. Kemudian kita jadikan persamaan umum jadi 2x min 2y min z mana 0. Dan di sini tuh x min z sama dengan 23y. Itu yang selisih buku tulis dan pensil sama dengan 23y. Pulpen itu. Lalu kita kalikan 3 semua jadi 3x min 3z sama min 2y. Ini kita jadinya kalau jadikan pecahan umum yang biasa ya, tanpa pecahan jadi 3x min 2y min 3z sama dengan 0. Nah, pertama kita tuh biasanya kan harus buat dulu matriksnya. Jadi kita buat matriksnya itu, persamaan itu harus seperti ini persamaannya. Persamaan seperti ini, lihat ya. Kita buat ini 2, 1, 1, 2, min 2, min 1, 3, min 2, min 3. Kemudian, di sampingnya kita kalikan x, y, dan z. Sama dengan 6500, 0, dan 0. Ini nanti hasil seperti ini matriksnya. Matematiknya kayak ini. Nah, pertama-tama kita cari dulu determinan dari sini. Determinan ini berapa? Kita tahu temuin itu dengan ini, atau harus seperti yang tadi di sini. Nah, kita kalikan 2 kali min 2, min 4. Min 4 kali min 3 berapa? 12, oke. Terus itu 1 kali min 1. 1 kali min 1 berapa? Ya, min 1 kali 3. Oke, min 3. Kemudian 1 kali 2 kali min 2, min 4. 3 kali min 2, min 6. Kali 1 ya, min 6. Ah, yes, min 6. Min 2 kali min 1, 2. 2 kali 2, 4. Min 3 kali 2, min 6 kali 1, min 6. Ya, benar. Kemudian, kita tambahkan. Jadi determinan dengan 12 ditambah min 3 ditambah min 4. Saya kurangin aja. Dikurangi min 6. Dikurangi 4. Dikurangi min 6. Nah, setelah ini kita jumlahkan. 12 tambah min 3. Oke, min 3 itu. 12 dikurangi 7 berapa? 5 dikurangi 26, 11, 4. 7 tambah 6. 13. Ini sama dengan determinan A. Det A. Ini kita cari ajonya. Terus dulu matriksnya sini 21, 2 min 2, min 1, 3 min 2, min 3. Mungkin seperti yang saya ceritakan tadi itu, beritahu. Tutup sini, sama sini. Min 2, min 1, min 2, min 3. Kemudian kita masukin yang tengah sini. Tutup dulu, berarti bagian 1 ini, tutup. 2 min 1, 3 min 3. 2 min 1, 3, dan min 3. Oke, kemudian sampingnya benar nggak nih? 2 min. Coba, mari kita lihat. Tutup. Oh, benar. 2 min 2, 3 min 2. Benar. Sekarang bagian sininya. Mari kita tutup. Tutup. Ya. 1 min 2, min 3. 1 min 2, min 3. Nah, kan? 1 min 2, min 3. Oke, benar. Kemudian, ini juga sama. Tadi, sekarang juga paling bawah, itu paling akhir sini. Itu tanpa tutupin ini. So, ini. 2, 1, 2 min 2. 1, 2 min 2. Ditemukan di mana? Tutupin. Nah, itu 1, 2 min 2. Kemudian ini kita cari determinannya. Ya, saya sudah bantu juga cari determinannya. Yang misalkan beberapa, jadi nggak cari aja yang bagian tengah sini, sebelah sini, dan akhir sini. Oke. Min 6 dikurangi berapa tuh, Mbak? Min 6, 3 kali 2. Min 6 dikurangi min 3. Oke. Min 3 hasilnya. Kemudian min 3 dikurangi min 2. Min 1.
dan sini. 2 kali min 2, min 4. Min 4 dikurangi 2, min 6. Nah, setelah itu kita transpose dan kalikan aja dengan plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus ini. Ya, kaki dulu lah. Nah, 4 min 3 sama 2. Letakkan di sini. Min 1, min 1 sama min 7. Kita ubah. Oh, jadi min 1 di sini. 1 min 4, min 4. Ingatlah ini. A, yaitu yang kiri paling atas ini, sama I, yaitu min 6, tidak akan berubah. Jadi yang, dan ini juga nggak berubah. Jadi yang berubah itu, jadi yang ini segini ya, kasih ini diagonal, ini itu nggak berubah. 4 misal sama min 6, nggak berubah lokasinya. Namun, B, C, D, F, G, H akan berubah lokasi. Jadi yang seperti yang saya tadi bilang, baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Kemudian kita kalikan, plus, min, plus, min, plus. Ini 4 dikali plus, plus. Ini, min 1 kali min berapa? Plus. 1 dikali 1, ya plus. Itu min dikali min 3. Plus. Min 9 dikali plus, ya min 9. Min dikali min 4 berapa? Plus. 2 kali plus, ya 2. Ini jadi plus 7. Kenapa? Karena kan di min 7 dikali min. Ya, jadi plus 7. Justru ini min 6 kali plus, ya min 6. Nah, dan ini adalah adjoinnya. Ini sama dengan adjoin A. Kemudian, kita masuk ambil yang ini rumusnya. Jadi pertanyaan ini satu. Bagaimana cara supaya ini hilang biar hanya eksisi saja? Tentunya kita kalikan dengan inverse ini. Inverse ini dapat kita temukan dengan ini. 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, kalau kita sudah mengerjakan mencari determinan ini sama adjoinnya, kita tinggal masukin saja. Tinggal ngerjain gini aja nih. Nomor 3 yaitu cari X, Y, Z. Cari X, Y, dan Z. Nih. Kalau ini kan masih positif. Lewat sama dengan ini ganti baju. Menjadi inverse. Nih. Ini jadi X, Y. Sama Z. Ini sama dengan. Tapi ingat. Jadi kalau sama dengan ini. Karena matriksnya itu awal di sebelah kiri. Berarti juga di sebelah kiri. Ini sama 500 cuma ya kayak geser kanan saja. Sama dengan 2, 1, 1. 2 min 2 min 1. 3 min 2 min 3. Di inverse kali 6500 kali 0 kali 0. Nah, oke, tadi kan kita sudah cari juga ya. Determinannya berapa, adjoinnya berapa. Sekarang kita masukin tinggal dari atasnya gini. 1 per determinan berapa tadi? Nah, 13 dikali adjoinnya berapa? Ya ini 4 1 1 3 min 9 4 2 7 min 6 dikalikan dengan 6500 kali 0 kali 0. Nah, kita kalikan ya. Ini kan untuk perkalian matriks. Ingatlah kalimat ini. Ya, makanya saya main kata singkatan. Baskom, baris kali kolom. Ini baris. Dan ini kolom, ada satu kolom ya. Oke, 4 kali 6500 berapa? Ya benar, 26.000. Ya benar, 26.000. Kemudian 1 kali 0, 0, ya 0. 3 kali 6500 berapa? Ya benar, 19.500. Kemudian 2 kali 6500 berapa? 13.000. Nah, jadi kalau dalam perkalian matriks itu seperti ini. Harus sesuai. Ini 4 kali 6500, 1 kali 0, 1 kali 0 juga. 3 kali 6500, ini 9 kali 0, 4 kali 0. 2 kali 6500, itu 7 kali 0, 6 kali 0. Nah, jadi kayak dalam perkalian gitu ya. Itu nanti setelah kayak 4 dikali 6500 nanti kan 1 kali 0, 1 kali 0. Nah, ini tambah sebenarnya. Jadi kayak gimana ya? Kayak gini. Jadi sebenarnya kayak gini. Seperti A kali A, B, C, D ini matriksnya ya. Di sini D, E. Ini A kali D, B kali E.
Nanti ditambah gini. Jadi A kali D tambah B kali E. Terus C kali D tambah D kali E. Seperti itu. Itu matris perkalian. Nah, kembali lagi ke soal tadi. Tadi sampai 13 ya 26.000 dikali 19.500 dikali 13.000. Nah, ini udah kita tahu XYZ berapa ini? Kita semua tahu pasti. Yaitu 1/13 dikali 26.000. Berapa? Ya, benar. 2000. 19.500 dikali 1/13. Ya, benar. 1.500. Dan 13.000 kali 1/13 berapa? Jelas banget 1.000 kan? Nah, oleh karena itu, kita dapat ketahui satu buku tulis sama dengan 2.000 rupiah. Dan kemudian satu pulpen 1.500 rupiah. Dan satu pensil 1.000 rupiah. Dan inilah hasilnya. Gimana? Gampang kan? Oke, mari kita lanjut ke nomor kedua dan tiga, yaitu dalam mencari determinan. Nah, baiklah kawan-kawan saya sekarang ini. Kita sekarang udah kembali ke nomor 2. C sama dengan 2A plus B. Nih, C sama 2A plus B. Jika A min 6, 2, 5 sama 1, dan B itu 3, min 4, min 2 sama 2, determinan C berapa? Seperti yang tadi kita dapat jadi, hanya jadi matris order 2 kali 2, beda sama 3 kali 3. Oleh karena makanya dari itu, ini lebih gampang. Seperti ini. C sama dengan 2 dikali min 6, 2, 5, 1. Ditambah B-nya itu 3, min 4, min 2, dan 2. Nah, kita kalikan dulu. 2 kali min 6. 2 kali min 6 berapa? Ya, benar. Min 12. 2 kali 2, 4. 2 kali 5, 10. 2 kali 1, 2. Ditambah 3, min 4, min 2, sama 2. Kemudian kita sama dengan berapa? Itulah. Min 12 tambah 3. Min 9. 4 ditambah min 4. Nih, 4 tambah min 4. 0. 10 min tambah min 2. Ada 10 kurangi 2. 8. 2 tambah 2. 4. Nah, determinannya itu berarti ini sama ini. Jadi min 9 kali 4. Dan min 9 dikali 4. Dikurangi 0 dikali 8. Sama dengan min 36. Kurangi 0 sama dengan min 36. Nah, ini adalah determinan C. Determinan C itu adalah ini. Min 36. Jadi artinya itu, pada determinan itu, kalau matematik order 2 kali 2, 2 kali 2 ini, berarti ini. Ya, ini. Berarti kan misalnya A, B, C, D ya. Kalau determinannya itu berarti A kali D dikurangi B kali C. Sama dengan det. Det N. N apa aja ya. Tuh. Kemudian kita ke nomor 3. Nomor 3. Dia sama dengan A min B transpose. Jika A itu min 6, 2, 5, 1. Dan B 3, min 4, min 2, sama 2. Determinan D berapa? Bentar. Mesti kan bingung. Kenapa saya malah nunjukin soal yang ada transposnya. Sebenarnya diketahui ini tidak ada transpose. Ya, arti kita harus transpose dulu. Tapi tenang aja, transpose itu agak mudah. Nggak cari yang B aja. B itu karena B biasa itu 3, min 4, min 2, sama 2. Transpose itu arti kan seperti yang saya bilang. 3 ini, A sama D ini, D-nya 2. A3, D2-nya itu akan tetap. Yang berubah itu hanya B sama C ini. Akan menjadi 3, 2, min 2, min 4. Ya, kebalik sih. Sebenarnya 3, min 4. Nah, ini 2. Sorry ya. Aku mixan saya. Nah, ini adalah B transpose. Ini jadi 3, yang awalnya 3, min 4, min 2, sama 2. Ini jadi 3, min 2, min 4, sama 2. Apa aja ini baris. Dan ini jadi kolom. Ini baris 1, baris 2. Ini jadi kolom 1, kolom 2. Nah, sekarang kita mari masukin ke persamaannya ini. D sama dengan A berapa tadi? Oh ya, min 6, 2, 5, un 1. Dikurangi B transpose setelah ini. 3, min 2, min 4, sama 2. 3, min 2, min 4, dan 2.
Kemudian kita kan kurangkan itu. Ini ya kurangkan ya. Min 6 tambah min 6 ditambah min 3. Kan min dikurangi plus. Kan bisa plus di min 9. Min 2 kurangi min 2. Jadi 2 plus 2 toh. 4. 5 dikurangi 4. 9. 1 kurangi 2. Oh, jelas banget min 1 itu. Oke. Nah, determinannya gimana? Ya sama saja kayak tadi nomor 2. Nah, perkalian berarti jadinya min 9 dikali 1 dikurangi 4 dikali 9. Ini adalah min 9. Enggak ada apa? Oh ya, ini kali upah minnya. Nah, jadi 9 positif. 9 positif. Dan positif dikurangi. Maka hasilnya berapa? 36. Min 27. Dan ini adalah determinan D-nya. D. Nah, sekian dulu ya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan waktunya saya stop dulu ya. Saya jadi ke soal. Nanti setelah ini kalian akan saya alihkan ke teman-teman saya. Karena ini kerja kelompok ya. Dan nanti ini juga buat sendiri juga. Semoga ini juga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Dan ini jangan saya bilang 再见, yaitu artinya sampai jumpa. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Triana dari kelas IPA 6 bernomor absen 26. Kali ini kita akan membahas beberapa soal matriks ya. Oke, mulai saja. Diketahui P sama dengan 2 min 1 0 4. Q transfer sama dengan 4 5 2 1. Dan ditanyakan P plus Q reverse sama dengan, kemudian kita jawab P sama dengan 2 min 1 0 4. Oh iya, sebelum itu Q-nya kita ubah dulu ke Q biasa ya. Jadinya ini yang sudah saya ubah menjadi P251. Kemudian kita kelompokkan 2 tambah 4, kemudian min 1 dan 2, kemudian 0 dan 5, kemudian 4 dan 1, sama dengan P plus Q sama dengan 8155. Kita jumlahkan dari ini semua, kita jumlahkan jadi ini sama dengan N. Kemudian N inverse sama dengan 1/40 min dikurangi 5. Kemudian ini yang tadi N tadi 5 menjadi 5 min 1 min 5 8. Dan N inverse ini yang sudah dikurangi menjadi 1/35, kemudian dikalikan dengan ini menjadi ini 1/7 min 1/35 min 1/7 8/35. Jadi ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui matriks N adalah 1 min 1 4 2 0 1 min 3 min 2 min 1. Kemudian ditanyakan apakah matriks N adalah matriks singular. Kemudian kita jawab seperti ini, dikalikan 1 kali 0 kali min 1, dan seperti ini. Kemudian sebaliknya juga sama. Kemudian ini dia hasilnya 0 plus 3 tambah min 16 tambah 2 dan min 2 tambah 0 sama dengan min 13 hasilnya. Nah, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa matriks N bukan matriks singular dikarenakan determinannya tidak sama dengan 0. Karena pada dasarnya matriks singular adalah determinannya harus sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya.
Diketahui determinan matriks X sama dengan 13 dan ditanya cari inverse S, dan kita jawab seperti ini ya. Nah, ininya kita ambil dari sini, 2 min 13 X min 1 min 2 min 3 seterusnya, dan kita hitung sampai menjadi ini jawabannya X sama dengan 3, dan hasil determinannya 2 1 1 2 min 3 plus 3 min 1. Kita cari matriks inversnya, kemudian menjadi seperti ini, 1/13, dan ini matriks inversnya, dan kita jadikan seperti ini. Terus kemudian kita jadikan seperti ini, terus kita jadikan seperti ini, lalu ketemu jawabannya 5 inverse sama dengan 2/13, 1/13, min 1/13, 3/13, min 2/13, 4/13, min 4/13, 1/13, min 2/13. Jadi itu jawabannya teman-teman. Terima kasih. Soal untuk nomor 4. Diketahui P sama dengan dalam kurung 20 negatif 1 4. Q sama dengan dalam kurung 42 51 dan R sama dengan dalam kurung negatif 5 0 negatif 3 negatif 1. Tentukan Q dalam kurung Q dikurang R pangkat negatif. Maka dalam kurung Q dikurang R pangkat negatif 1, 42 51 dikurang dalam kurung negatif 5 0 negatif 3 negatif 1 pangkat negatif 1 sama dengan 4 dikurangi negatif 5 plus sama dengan 9. 2 dikurangi 1 sama dengan 2. 5 dikurangi negatif 3 dalam kurung negatif 3 plus sama dengan 8. 1 dikurangi negatif 1 plus sama dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan negatif 9 negatif 2 negatif 8 negatif 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Satrio Adi dari kelas 11 IPA 6 dan bernomor absen 19. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 7 dan 8. Masalah pertama, diketahui Ibu Yayuk di toko Abadi membeli 2 kg beras dan 3 kg telur seharga 52.000. Sedangkan di toko yang sama, Ibu Tati membeli 1 kg beras dan 2 kg telur seharga 32.000. Jika jenis beras dan telur yang dibeli sama, tentukan total harga 3 kg beras dan 4 kg telur. Kemudian ditanya soal nomor 7, selesaikan masalah di atas menggunakan metode Cramer. Selanjutnya nomor 8, selesaikan masalah di atas menggunakan inverse matrix. Sebelum itu, mari kita ubah permasalahan di atas ke dalam bentuk bahasa matematika. Dengan X sebagai beras dan Y sebagai telur, maka didapatkan matriks sebagai berikut. Nomor 7. Selesaikan masalah di atas menggunakan metode Cramer. Rumus metode Cramer yaitu X sama dengan determinan matriks A modif per determinan matriks A, dengan matriks A modif adalah matriks yang dibentuk dengan mengganti kolom ke I pada matriks A menjadi vektor kolom B. Langsung saja untuk mencari nilai X, kita cari determinan matriks A modif yang kolom pertamanya sudah diganti dengan matriks hasil. Selanjutnya kita hitung-hitung sebagai berikut.
Nah, di sini kita menemukan 8 per 1, maka jawabannya X sama dengan 8 atau 1 kg beras seharga Rp8.000. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Caranya sama seperti tadi, tetapi sekarang yang diganti adalah kolom keduanya, sedangkan penyebutnya masih sama. Kemudian kita hitung-hitung sebagai berikut. Oke, didapat nilainya 12 per 1, maka Y sama dengan 12 atau 1 kg telur seharga Rp12.000. Kemudian ditanya, tentukan total harga 3 kg beras dan 4 kg telur. Kita masukkan nilai-nilainya dan didapat hasilnya adalah Rp72.000. Nomor 8. Selesaikan masalah di atas menggunakan inverse matrix. Rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A dikali adjoint matriks A. Untuk mencari adjoint matriks A, di sini yang berordo 2x2, yaitu dengan menukar posisi diagonal utama dan mengganti nilai diagonal samping yang sebelumnya positif menjadi negatif dan sebaliknya. Lanjut, untuk mencari nilai X dan Y berikut adalah tahapan-tahapannya. Oke, hasil akhirnya adalah 8 dan 12, maka dapat disimpulkan untuk harga berasnya adalah Rp8.000 dan untuk telur seharga Rp12.000. Selanjutnya ditanya, tentukan total harga 3 kg beras dan 4 kg telur. Sama seperti tadi, kita hanya perlu memasukkan nilai-nilainya saja dan hasilnya pun juga sama. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 9. Tia pergi ke toko buku. Tia membeli 2 buku tulis, 1 pulpen, dan 1 pensil seharga Rp6.500. Harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil sama dengan 2/3 kali harga sebuah pulpen. Tentukan masing-masing harga sebuah buku tulis, pulpen, dan pensil. Dari sini kita misalkan X sama dengan harga 1 buku tulis, Y sama dengan harga 1 pulpen, Z sama dengan harga 1 pensil. Dari permasalahan tersebut diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 6.500. 2Y tambah Z sama dengan 2X. 2X kurang 2Y kurang Z sama dengan 0. X kurang Z sama dengan 2/3Y. 3X kurang 2Y kurang 3Z sama dengan 0. Bentuk persamaan matriksnya sebagai berikut. 2, 2, 3, 1, negatif 2, negatif 2, 1, negatif 1, negatif 3, X, Y, Z. D sama dengan 2, 2, 3, 1, negatif 2, negatif 2, 1, negatif 1, negatif 3, 2, 2, 3, 1, negatif 2, negatif 2. Sama dengan 2 dikali negatif 2 dikali dalam kurung negatif 3 ditambah 1 dikali dalam kurung negatif 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 dikali dalam kurung negatif 2 dikurang 1 dikali dalam kurung negatif 2 dikali 3 dikurang 2 dikali dalam kurung negatif 1 dikali dalam kurung negatif 2 dikurang 1 dikali 2 dikali dalam kurung negatif 3 sama dengan 12 dikurang 3 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 4 ditambah 6.
Diperoleh jawaban 13. DX sama dengan 6500, 00, 1, negatif 2, negatif 2, 1, negatif 1, negatif 3, 6500, 00, 1, negatif 2, negatif 2. Sama dengan 6500 dikali dalam kurung negatif 2 dikali dalam kurung negatif 3 ditambah 1 dikali dalam kurung negatif 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 dikali dalam kurung negatif 2 dikurang 1 dikali dalam kurung negatif 2 dikali 0 dikurang 6500 dikali negatif 1 dikali dalam kurung negatif 2 dikurang 1 dikali 0 dikali dalam kurung negatif 3. Maka sama dengan 39.000 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 13.000 dikurang 0, maka diperoleh jawaban 26.000. X sama dengan DX dibagi D sama dengan 26.000 dibagi 13.000, yaitu 2.000. Jadi harga satu buku tulis adalah Rp2.000. Maka dari itu DY sama dengan 223, 6.500, 00, 1, negatif 1, negatif 3, 223, 6.500, 00. Sama dengan 2 kali 0 kali dalam kurung negatif 3 ditambah 6.500 dikali dalam kurung negatif 1 dikali 3 tambah 1 dikali 2 dikali 0 dikurang 1 dikali 0 dikali 3 dikurang 2 dikali dalam kurung negatif 1 dikali 0 dikurang 6.500 dikali 2 dikali dalam kurung negatif 3. Diperoleh jawaban 0 dikurang 19.500 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 0 ditambah 39.000. Maka jawabannya adalah 19.500. DZ sama dengan 223, 1, negatif 2, negatif 2, 6.500, 00, 223, 1, negatif 2, negatif 2. Sama dengan 2 dikali dalam kurung negatif 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 dikali 3 ditambah 6.500 dikali 2x dikali 2 dikali dalam kurung 2 negatif 2 dikurang 6.500 dikali dalam kurung negatif 2 dikali 3 dikurang 2 dikali 0 dikali dalam kurung negatif 2 dikurang 1 dikali 2 dikali 0 sama dengan 0 tambah 0 dikurang 26.000 ditambah 39.000 dikurang 0 dikurang 0, maka diperoleh jawaban 13.000. Maka dari semua itu diperoleh Y sama dengan DY dibagi D sama dengan 19.500 dibagi 13 sama dengan 1.500. Maka harga Y sama dengan 1.500. Z sama dengan D. Z dibagi D sama dengan 13.000 bagi 13 sama dengan 1.000. Maka nilai dari Z sama dengan 1.000. 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 2 dikali 2.000 ditambah 1.500 ditambah 2 dikali 1.000 sama dengan 4.000 ditambah 1.500 ditambah 2.000 sama dengan 7.500. Jadi harga dari 2 buku tulis, 1 pulpen dan 2 pensil adalah 7.500.